Dalam video amatir yang direkam warga, banjir merendam ruas Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kolot, ketinggian air banjir berkisar 30 cm hingga 1 meter. Terlihat sepeda motor warga yang tengah diparkir di halaman rumah terseret derasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mengunjungi daerah Cingeset untuk mewawancarai beberapa narasumber mengenai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Alasan kami memilih daerah di Cingeset tersebut dikarenakan pada musim hujan daerah Cingeset itu sering banjir dan hujan. Maka dari itu, tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mencari tahu permasalahan lingkungan apa saja yang sering terjadi dan juga mencari solusinya untuk menangani hal tersebut. Nah, sebelum ke penelitiannya, izinkan kami bertiga untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Malika Makaila Mugniawana. Nama saya Muhammad Davi Nugraha. Nama saya Syah Syairazani. Kami di sini bukan hanya bertiga, tapi kita bersama beberapa teman kita. Ada Fadila. Halo, perkenalkan, nama saya Fada Putri Maulina. Ada Kenzi. Halo, nama saya adalah Kenzi Kurniawan. Selanjutnya ada Moza. Halo, perkenalkan, nama saya Deitza Mozarella Putri. Di sini ada Denny. Halo semuanya, nama saya Denny Suntana. Gabriel. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Cesar Sadikin. Langsung aja kita ke penelitiannya. Nah, di sini kita mencari beberapa narasumber untuk ditanyakan mengenai beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah ini. Langsung aja gitu ya. Baik, Pak. Ke pertanyaannya. Yang pertama, permasalahan apa yang sering terjadi di sini di Jalan Cisanatan Kulon ya, Jalan Cisanatan Kulon nomor 16. Permasalahan yang sering terjadi itu kalau dari kasus-kasus kayak maksudnya sosial itu saya belum pernah menemukan. Tapi beberapa hal yang sering terjadi itu di sini tuh adanya banjir, betul kayak tadi, mengenangnya beberapa solokan ya kan, itu diakibatkan karena sampah juga tuh, sampah yang lewat bisa jadi, terus sampah dari ini sekolah yang nggak ketampung bisa jadi. Nah, ini yang terdampaknya tuh pernah masuk juga ke kantornya guys, depan sini kayak gitu. Mobil kita hampir terendam setengah ban waktu itu pernah. Nah, karena dampaknya banjir tersebut kayak gitu. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Ya mungkin kalau dari sampah kurangnya kesadaran dari kurangnya kesadaran dari setiap individu kayak gitu. Yang ketiga, beberapa sering permasalahan tersebut terjadi. Kalau dilihat dari banjir itu sih bukan banjir, tetapnya nggak banjir yang bandang ya, itu cuma naik aja itu airnya. Kalau kita lagi hujan lagi gede-gedenya nih ya, itu tuh yang mungkin bisa jadi masuk ke sini karena kan ini pos-pos solokan-solokannya pada kecil. Betul, sedangkan sampah di sana numpuk ya hasil ke sini keluarnya kayak gitu. Ini yang keempat, siapa aja yang terkena dampak dari permasalahan tersebut? Ya di lingkungan sekitar itu sih jatuhnya. Kalau saya berhubung sayanya ada di lingkungan ini, ya kita karyawan juga kalau mau ngambil motor di SMK tuh, ya kita jalannya juga kedampak, harus banjir-banjiran kayak gitu. Beberapa karyawan juga kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan saya, pencegahan dan solusi apa yang akan atau dapat dilakukan? Yang pertama sih dari kesadaran individu. Yang kedua mungkin bisa jadi peluasan dari solokan-solokan itu sendiri. Mungkin terus yang ketiga tuh penertiban dari kayak tadi tuh neogal-ugalan tuh. Nah, itu bisa tuh penertiban dari masyarakat sekitar kah atau enggak orang-orang yang berkepentingan dan berkaitan khusus kah. Nah gitu. Intinya dari kesadaran itu sendiri sih. Gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali telah mampir ke sini. Hanya itu aja pertanyaannya? Itu aja boleh. SMA 24 Negeri Bandung ingin bertanya tentang masalah yang ada di daerah sini. Apakah boleh? Boleh. Yang pertama, permasalahan apa yang sering terjadi di daerah sini, Pak? Banjiran, Pak. Terus apa aja yang menyebabkan permasalahan tersebut? Biasanya penyebabnya banjir itu kenapa? Ya, masalah sampah-sampah itu bisa bakalan sama banyak yang ini yang sering ya buang sampah sembarangan. Biasanya sering nggak permasalahan kayak banjir gitu suka terjadi? Sering.
sebulan 2 kali ada. Biasanya siapa aja yang kena dampak dari banjir tersebut? Yang namanya Cakasumba, kampung Cakasumba banjir. Warga-warga di sini yang banjiran. Kira-kira dari Bapak pencegahan sama solusi apa yang akan dilakuin oleh Bapak? Ya apa aja bisa ya. Itu aja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya ya Bapak. Mari Pak. Jadi kami kalau boleh tahu Pak, nama Bapak siapa? Pak Agus. Jadi kita di sini mau nanya ya Pak. Yang pertama kan kalau sekarang tuh lagi banyak ya bencana alam. Kalau setahu Bapak nih daerah sini tuh ada bencana alam apa sih Pak? Di mana, daerah mana? Di daerah sini, sekitar sini. Ya paling ini hujan banjir gede di sini. So ke sini airnya gitu. Masalahnya gorong-gorongnya terlalu kecil, jadi penampungan air kurang memadai lah. Datang ke cara tuh nggak kurang jalannya, jadi banjir di sini. Jadi kalau selokannya digedein ya insya Allah nggak banjir gitu. Ini masalahnya gorong-gorongnya kecil, jadi banjir. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apa saja yang menjadi penyebab permasalahan tersebut terjadi? Ya masalahnya gorong-gorongnya aja kecil gitu. Kecil kurang dalam gitu. Kalau agak dalam dikit nggak mungkin air sampai ke atas gitu. Lancar lah kendaraannya. Dari bencana ini tuh seberapa sering sih Pak terjadi kira-kira? Ya paling kalau hujan gede ada tambah angin gede itu pasti banjir sini. Kalau hujannya kecil kira-kira bakal banjir nggak Pak? Kecil nggak ada. Kalau kecil nggak ada banjir. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, siapa saja yang terkena dampak dari permasalahan ini Pak? Ini tetangga sebelah yang belakangnya masih itu sering banjir ya, yang belakang ini. Sampai ke rumah-rumah suka banjir. Hampir semua banjir. Kalau sini gede pasti belakang ikut banjir gede. Ya sampai ke sana RT sebelah sana juga banjir. Ya. Kasih ya Pak ya, kita sudah beres. Mungkin selain dari banyaknya sampah di sini, gorong-gorong yang kecil pun menjadi penyebab banjir segalanya. Yaitu selain gorong-gorong yang kecil, banyak orang yang buang sampah ke selokan. Nah, kalau dilihat dari permasalahan banjir tersebut, salah satu penyebabnya yaitu masih banyaknya sampah di sembarang tempat. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa menegur apabila melihat orang membuang sampah sembarangan. Wah, bisa gak sih gak usah buang sampah sembarangan? Kan ada tempat sampah. Iya maaf. Nah, gitu dong. Ya maaf ya. Halo guys, welcome back to Padla Podcast Biologi. Jadi kali ini berbeda banget nih ya dari beberapa video yang pernah kita bikin. Jadi kita bakal nanya-nanya nih rekan-rekan kita yang udah ngelakuin wawancara di daerah Cisaranten dan Cingisser. Nah, iya. Jadi di sini kita bakal nanyain kalian beberapa pertanyaan berdasarkan wawancara yang udah kalian lakuin waktu itu. Kita mulai aja ya dari pertanyaan pertama. Menurut kalian tuh banjir salah satu bencana yang merugikan banyak orang nggak sih? Terus alasannya apa? Mungkin memang sangat merugikan ya. Kalau dilihat kan sekarang tuh banyak bencana gara-gara banjir. Kadang banjirnya tuh kalau misalnya masih kecil-kecil masih oke lah. Kalau untuk banjir besar kan sekarang banyak ya melanda di daerah-daerah sekitar. Terutama ya di tempat yang kita waktu itu wawancarain datengin. Dan ya berdampak buruk ya kalau didengar dari wawancara bapaknya tuh banyak yang kena dampaknya juga dari banjir itu. Jadi buruk lah ya. Kalau menurut Moza gimana nih? Kan tadi itu kata Fadilah gitu ya, dari sisi Fadilah yang nanya ke beberapa orang. Kalau dari Moza nih? Aku sama sih kayak Fadila yang bilang tadi, kayak sependapat begitu loh. Banjir itu emang seburuk gitu loh, dampak tuh besar banget. 12 seconds later. Oke guys, kita lanjut nih ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini tuh kan pasti kalian pas wawancara tuh adalah terbesit di pikiran kalian, mau di otak, mau di perut, mau di lidah, pun di perut. Iya, benar. Ada nggak sih terbesit solusi yang menurut kalian tuh efektif banget buat warga sekitar, bahkan pelajar di sana kan katanya di sekolah tuh
buat dilakuin sama mereka gitu, atau bahkan kayaknya ini mah harus pemerintah yang turun ke lapangan gitu. Kalau menurut penglihatan aku ya, karena di sana tuh banyak juga warga yang sadar, mungkin bisa mereka tuh ngelakuin gotong royong, kan banyak tuh sampah-sampah di selokan. Mungkin kalau dilihat dari pinggir jalannya ada ya, mungkin ada usaha yang dilakuin dengan sampah yang selokan tuh udah ada yang dipinggir-pinggirin, tapi mungkin masih ada sisa-sisanya. Terus selokan di sana tuh emang cukup dangkal banget ya, jadi kayak mungkin untuk air mengalir pun cukup sulit, apalagi ditambah ada sampah-sampah di selokan. Jadi mungkin ya warga sekitar bisa lah melakukan lebih. Kalau buat pelajarnya nih ya, kan kita aja nih anak sekolah gitu ya, kita punya sifat tuh konstruktif ya, yang ngasilin sampah organik, anorganik, itu kan pasti kita yang lebih banyak menghasilkan sampah sehari-hari. Nah, buat pelajar tuh gimana sih, mereka tuh harus ngelakuin apa? Menurut aku buat pelajar-pelajar di sana tuh kayak mereka tuh harus pintar-pintar memilih sampah. Terus kayak bisa juga tuh ngikutin yang kayak hidup tuh kayak bikin pabrik. Terus kayak baseda kayak gitu. Biar mereka tuh tahu gitu soal di sana tuh kecil banget gitu. Kalau misalkan mereka buang sampah sembarangan, terus hujan, banjir lah kan, itu nanti sekolah. Bener banget. Dari solusi yang udah kalian tadi paparin kan kayak bermanfaat ya, mau bagi warga sekitar atau pelajar-pelajar yang emang ada di sana. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira kalian udah nerapin hal itu belum ke diri kalian? Kalau untuk aku sih mungkin sedikit-sedikit udah mulai belajar ya buat nerapin itu, karena emang pada dasarnya kan kalaupun sampah numpuk tuh kayak gak enak dilihat ya. Terus kalaupun banjir nanti kita juga kan yang capek kalau misalnya harus bersih-bersih, karena banjir itu kan bisa aja bikin kotor bakteri. Kalau buat Moza nih, gimana? Kamu udah ngelakuin apa aja sih gitu? Jujur belum banyak kayak Fadil gitu, aku baru sedikit-sedikit juga kayak memilah sampah lah, terus taruh sampah di tempat yang benar, di tempat yang kayak gitulah, ngerti lah aku. So, paling gitu aja dari kita berempat nih. Kesimpulannya, kalian jangan lupa buat jaga lingkungan sekitar kalian, biar gak banjir atau bencana alam yang lainnya. Apalagi mungkin ada kata-kata dari siapa kata-kata hari ini? Benar, yang diomongin kita harus menjaga lingkungan kita supaya dampak-dampaknya juga nggak balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Kalau kalian mau tahu tentang bencana yang sekarang terjadi di Indonesia, jangan lupa pencet link di atas. Atas bawah. Ada. Podlog. Soalnya ibaratkan bangunan di dalam bangunan.